Turunnya Nabi Isa alaihissalam, Yesus di akhir zaman, merupakan salah satu peristiwa besar dalam eskatologi Islam yang penuh dengan makna spiritual dan simbolisme yang mendalam. Turunnya Sang Al-Masih di Menara Putih. Di saat dunia sedang dilingkupi kegelapan fitnah Dajjal, langit di atas Damaskus, Suriah, akan menyaksikan peristiwa agung. Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Ia turun di sebuah menara putih, Al-Manaratul Baidah, di bagian timur kota tersebut. Nabi Isa alaihissalam turun bukan sebagai nabi pembawa syariat baru, melainkan sebagai pengikut setia syariat Nabi Muhammad SAW. Menjadi makmum di sholat subuh. Saat itu, kaum muslimin sedang bersiap untuk melaksanakan sholat subuh di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Ketika menyadari kehadiran Nabi Isa, Imam Mahdi akan mundur dan mempersilahkan beliau untuk menjadi imam. Namun, disinilah letak rahasia ketawaduan dan kemuliaan umat ini. Nabi Isa alaihissalam akan meletakkan tangannya di bahu Imam Mahdi dan berkata, "Majulah dan pimpinlah sholat, karena iqomah ini dikumandangkan untukmu." Kehadiran Nabi Isa sebagai makmum di belakang Imam Mahdi adalah simbol bahwa kepemimpinan dunia di akhir zaman tetap berada di bawah panji Islam dan syariat Al-Quran. Menghancurkan salib dan membunuh babi. Setelah kemenangan besar atas Dajjal di gerbang Lut, Nabi Isa alaihissalam akan melakukan tindakan revolusioner yang menghapus segala penyimpangan akidah yang terjadi selama berabad-abad. Ada dua simbol utama yang beliau tegakkan. Menghancurkan salib. Ini adalah tindakan simbolis untuk menegaskan bahwa beliau tidak pernah disalib maupun dibunuh, sekaligus mematahkan klaim ketuhanan atas dirinya. Beliau mengembalikan hakikat tauhid bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Membunuh babi. Tindakan ini bermakna pembersihan hukum syariat. Beliau mengharamkan kembali apa yang telah diharamkan Allah, menghapus segala bentuk penghalalan hal-hal keji yang sebelumnya dilakukan manusia. Zaman keadilan dan kedamaian. Pasca peristiwa tersebut, dunia akan memasuki fase keemasan yang singkat namun indah. Nabi Isa alaihissalam akan menghapus jizyah, pajak perlindungan, karena saat itu tidak ada lagi agama selain Islam. Keadilan merata hingga serigala akan bermain dengan domba tanpa memangsa. Anak kecil akan bermain dengan ular tanpa merasa takut. Harta benda melimpah ruah hingga tak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Narasi ini bukan sekedar cerita peperangan, melainkan pesan tentang kembalinya kebenaran pada tempatnya dan bersatunya umat manusia di bawah satu ketuhanan yang murni. Pertempuran antara Nabi Isa AS dan Dajjal bukan sekadar duel fisik, melainkan simbol kemenangan mutlak kebenaran atas kepalsuan yang paling ekstrim, berdasarkan literatur hadis. 1. Pengepungan di Baitul Maqdis. Setelah turunnya Nabi Isa dan pelaksanaan sholat subuh, pintu masjid dibuka. Di luar, Dajjal telah menunggu bersama pasukan besarnya yang berjumlah 70.000 orang. Banyak literatur menyebut mereka berasal dari Isfahan. Kondisi kaum muslimin saat itu sedang terdesak dan terkepung. Namun begitu pintu dibuka dan Dajjal melihat Nabi Isa AS, segalanya berubah seketika. 2. Dajjal yang meleleh. Salah satu mukjizat luar biasa yang diberikan kepada Nabi Isa AS dalam pertempuran ini adalah pengaruh dari keberadaan beliau sendiri. Nafas Nabi Isa. Dikatakan bahwa nafas Nabi Isa AS dapat menjangkau sejauh pandangan matanya. Siapapun orang kafir, pengikut Dajjal, yang mencium bau nafas beliau akan langsung binasa. Reaksi fisik Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia tidak akan mampu berdiri tegak. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa Dajjal akan meleleh seperti garam yang larut dalam air karena kewibawaan dan kesucian Nabi Isa. 3. Pengejaran hingga ke gerbang Lut. Melihat Nabi Isa, Dajjal yang sebelumnya mengaku sebagai Tuhan dan memiliki kekuatan sihir luar biasa, tiba-tiba diliputi rasa takut yang hebat. Ia akan melarikan diri ke arah barat. Nabi Isa AS mengejarnya hingga mereka sampai di sebuah tempat bernama Lud, sekarang merupakan lokasi bandara internasional di dekat Tel Aviv, Israel.
Di gerbang kota inilah momen terakhir Dajjal tiba. 4. Kematian sang fitnah terbesar. Nabi Isa AS berhasil menyusul Dajjal di gerbang Lud. Beliau kemudian menghujamkan tombak pendeknya, Harbah, ke arah Dajjal. Nabi Isa AS kemudian menunjukkan darah Dajjal yang ada pada senjatanya sebagai bukti nyata bahwa sosok yang mengaku Tuhan itu hanyalah makhluk fana yang bisa mati. Jika saja Isa membiarkannya, niscaya ia akan hancur sendiri karena lelehannya. Namun Allah ingin ia dibunuh di tangan Isa. Hadis riwayat Muslim. Makna di balik pertarungan. Kematian Dajjal di tangan Nabi Isa, bukan oleh Imam Mahdi atau tentara lainnya, membawa pesan penting. Kepalsuan agama yang dibawa Dajjal hanya bisa dihancurkan oleh kebenaran sejati yang dibawa oleh Al-Masih yang asli. Setelah Dajjal tewas, pasukan pengikutnya akan kocar-kacir dan kehilangan arah, menandai berakhirnya fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia.